dari kelompok 4 bimbingan dan konseling anak usia dini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep BK perkembangan atau komprehensif. Langsung saja, bimbingan konseling komprehensif yang telah dikenal sekarang ini adalah program bimbingan konseling yang bertujuan untuk memandirikan peserta didik secara menyeluruh. Untuk layanan yang diberikan tidak lagi berfungsi membantu peserta didik menyelesaikan masalahnya, namun mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan perkembangannya, sehingga disebutlah bahwa BK komprehensif adalah sama dengan BK berbasis perkembangan. Nah, selanjutnya, konsep dan praktik layanan dasar. Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan atau yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Untuk mencapai kemandirian peserta didik tersebut, konselor tidak lagi mengedepankan fungsi kuratif, namun lebih menekankan fungsi pencegahan atau preventif dan perkembangan atau developmental. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai ketetapan dalam menjelaskan konsep dasar layanan responsif. Menurut Sunardi, layanan proaktif adalah layanan bimbingan dan konseling yang diberikan sebagai respon atas terjadinya suatu permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Sikap khusus karena hanya diberikan kepada siswa tertentu yang memiliki kasus dan lebih berorientasi kepada upaya penyembuhan atau kuratif. Pelayanan responsif dikhususkan kepada siswa yang memiliki masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu maka akan dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui pada setiap individu. Layanan responsif bertujuan untuk membantu konseling atau siswa yang sedang mengalami masalah tertentu yang menyangkut dengan perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bantuan yang diberikan bersifat segera karena dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan dirinya yang berlanjut kepada tingkat lebih serius. Fokus layanan responsif adalah memberi bantuan kepada konseli atau siswa yang secara nyata mengalami masalah yang gangguan perkembangan diri dan secara profesional menghadapi masalah tertentu namun tidak menyadari bahwa dirinya memiliki masalah. Fokus pelayanan responsif tergantung dari masalah apa kebutuhan konseling. Masalah atau kebutuhan konseling berkaitan dengan keinginan untuk memahami sesuatu hal karena dipandang penting bagi perkembangan diri. Selanjutnya, materi ketetapan dalam menjelaskan konsep dan praktik layanan perencanaan individual. Konsep dan praktik layanan perencanaan individual. Pelayanan perencanaan individual merupakan kegiatan memberikan bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya serta memahami akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Kegiatan orientasi informasi konseling individual, rujukan kolaborasi dan akomodasi diperlukan dalam implementasi pelayanan ini. Melalui pelayanan ini yaitu perencanaan individual, peserta didik diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjut, perencanaan karir, dan mengembangkan kemampuan sosial pribadi yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah atau madrasah, dunia kerja, dan masyarakat, menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya dalam rangka pencapaian tujuan, mengukuri tingkat perencanaan tujuan pada dirinya, mengambil keputusan refleksi perencanaan dirinya. Isi layanan perencanaan individual adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan peserta didik untuk memahami secara khusus tentang perkembangan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Titis Fitria, saya dari Prodi BK Palembang. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu dukungan sistem dalam bimbingan dan konseling. Jadi, dukungan sistem adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional, konselor atau guru pembimbing secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik.
Tujuannya adalah komponen ini memberikan dukungan kepada konselor atau guru pembimbing dalam memperlancar penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, sedangkan bagi personil pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan di sekolah atau madrasah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.